Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya mau mereview eh, mobil sedan tahun 2000-an, tepatnya tahun 2024. Ini Toyota Vios Gen 1. Nah, kebetulan ini yang tipe manual, tipe E. Nah, tipe E manual, dan ini mobil mau dijual ya. Nah, sekalian kita review apa saja rubahannya, apa saja minus-minusnya, sekalian semuanya, sekalian kita review ya. Nah, untuk Toyota Vios ini masih worth it untuk dibeli ya. Masih di tahun-tahun 2025 ini masih sangat layak untuk dibeli. Timeless bodinya, modelnya juga, kemudian untuk mesin ya, dimana teman-teman semua tahu untuk bodi Vios ini untuk mesin ini pakai 1NZ yang terkenal bandel ya, terbukti sering dipakai oleh armada taksi dengan brand Toyota Limo. Nah, kalau ini Vios asli tipe E, nanti apa saja fitur-fiturnya, apa saja rubahan-rubahannya, tentunya nanti kita akan jelaskan di video ini. Kenapa saya bilang masih worth it untuk dibeli di tahun sekarang? Karena ya tadi ya, selain mobil ini irit, kenceng, dan juga bodinya timeless modelnya. Oke, langsung saja. Untuk rubahannya, saya belum ini ke fitur ya. Untuk rubahannya yang jelas terlihat di velg. Nah, keempat velgnya sudah diganti pakai velg racing Advan RG1 dengan lebar 6,5, ring 15, lebar 6,5, ET42 rata depan belakang ya, tidak belang. Oke, untuk yang lainnya masih standar ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat kondisi Vios ini terbilang istimewa ya. Nah, kita kelilingin dulu dah. Nanti kita lihat detailnya seperti apa. Nanti saya akan infokan, saya akan videokan kondisi eksterior dan interiornya. Nah, seperti ini teman-teman. Vios 2004 manual tipe E. Nanti saya coba jelaskan juga di video ini bedanya tipe E dan tipe G, apa saja nih bedanya. Oke, langsung saja ya. Sekarang panas ya, dimana ya posisinya yang enak? Nah, ini aja nih, sini nih biar kelihatan jelas. Nah, ini yang paling terlihat di sini adalah perubahan dari velg ya teman-teman ya. Nah, ini velgnya pakai RG, pakai Advan RG1 dengan ring 15, lebar 6,5, ET42. Ini posisinya sudah di pernya sudah di custom, dimana per aslinya masih ada yang ori. Nah, kebetulan saya beli lagi per yang ori bekas tapi di custom, yaitu di pot kit atau potong dikit dengan sisa sekitar 2 jari padat ya. Kita jangan lewat sini dah, panas nggak kelihatan, sini aja nih. Nah, yang ini aja deh. Nah, ini lebih enak nih. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini untuk peleknya custom, jadi dipotong semua rata ya, dipotong dua ulir ya, jadi hasilnya seperti ini nih. Hasilnya 2 jari padat ya, depan belakang 2 jari padat. Nah, tuh dari fender. Nah, kemudian ban mobil ini dibalut dengan ban Delium Evoraze. Nah, ban Delium Evoraze dengan ukuran 195 per 50 R15. Nah, sekaligus nih bedanya Vios G dan Vios E itu sama-sama menggunakan rem cakram di belakang. Jadi keempatnya sudah memakai rem cakram. Bedanya dengan Limo, kalau Limo itu belum ada rem cakram, masih rem tromol atau drum brake di belakangnya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, ini yang jelas berbeda untuk rubahannya. Ini rubahan-rubahan minor sih ya. Jadi memang menjadikan boleh jadi ini modif minimalis, tapi hasilnya manis ya. Hasilnya lumayan membuat beda tampilan mobil Vios ini. Nah, ini profil ban Delium Evorace ya. Nah, ini seperti ini profilnya, lumayan lah
seperti model-model sport ya, tapi di sini ban ini satu sisi ya teman-teman ya, jadi tidak bisa dibolak-balik, jadi outside-nya ada inside-nya. Nah kemudian ban Duralium Evorace ini bukan disebut ban semi slick tapi tetap ban daily. Nanti saya review untuk penggunaan ban ini di video berikutnya ya, untuk penggunaan ban Duralium Evorace review. Oke. Nah kemudian untuk perbedaan lagi, untuk tipe E ini memang paling dominan, paling banyak persamaannya dengan limo ya teman-teman ya. Untuk tipe E ini hanya saja bedanya dengan limo, untuk tipe E ini untuk kaca belakang sudah ada apa namanya nih, yang buat embun apa sih lah pokoknya mah, itulah pokoknya yang garis-garis ini nih. Nah jadi pohodenya. Nah terus sudah ada stop lamp juga di atas ya. Nah sudah ada stop lamp tambahan. Nah ini teman-teman. Terus kemudian perubahannya lagi adalah di sini ada knalpot ya. Knalpotnya sudah menggunakan knalpot racingan ya. Untuk yang orisinilnya masih ada. Jadi knalpot yang racingnya orisinil masih ada. Kemudian per ya, keempat pernya orisinal juga masih ada. Jadi masih aman ya untuk per dan knalpot, hanya dirubah itu saja. Nah terus perbedaannya lagi dengan Vios G ya, handle-nya kalau Vios G itu sudah chrome, kalau ini belum ya. Nah kalau ini belum, sama seperti limo lah, ini hampir sama semuanya seperti limo. Bedanya limo dengan Vios E itu untuk limo tidak pakai cakram ya. Nah terus untuk di interior ya, interiornya ini limo itu belum menggunakan electric power window ya. Nah ini nih electric power window, kemudian central lock, kemudian yang satu lagi ini electric mirror. Nah itu sih bedanya ya, salah satu beda untuk interiornya. Nah oke, kita lanjut yang luar lagi. Ini rubahannya untuk lampu sudah di smoke ya, lampu sudah di smoke warna oranye ya, smoke oranye. Kemudian ada tambahan lampu righting lagi, lampu sen lagi di sebelah situ di fender, tapi itu tidak nyala, hanya variasi saja ditempel. Kemudian di belakang juga untuk lampu sennya sudah di smoke warna oranye juga. Nah ini ya teman-teman bisa cek. Nah seperti ini ya, untuk smoke warna oranye. Kemudian kita lihat teman-teman, kita lebih lihat detail ya. Nanti saya sebutkan di sini minus-minusnya nih. Ini ada lecet-lecet. Ini orisinil ya teman-teman. Catnya masih orisinil tahun 2024 ya. Hanya belum ada cat ulang, belum ada belum ada sepet-sepet, belum ada pale-pale, belum ada ya, masih orisinilnya. Cuman memang di sini ada beberapa goresan-goresan, tentunya pemakaian. Kita lihat ini pelipet-pelipetnya, teman-teman bisa cek ya. Ini pelipet-pelipetnya tidak ada yang sobek, tidak ada yang patah, tidak ada yang karat ya, tuh masih utuh semuanya sampai ujung sana. Kita lihat nanti sebelah kiri ya. Nah sebelah sini teman-teman cek, bisa lihat. Nah ini untuk pelipetnya ya, untuk pelipet atas belum ada yang ngangkat, belum ada yang karat, masih utuh, masih terawat, hanya saja perlu salon sedikit karena ada jamur ya, karena ada karatnya. Kemudian di depannya juga sama, teman-teman bisa cek. Di sini biasanya rentan karat nih. Nah kalau ini nggak ada ya. Tahun 2024 nih teman-teman, istimewa kan. Nah catnya juga masih orisinil, ini terlihat nih tuh, catnya masih orisinil ya tuh. Nah ini dia bekas-bekas pemakaian, bekas-bekas dilap. Ini bisa lihat dengan detail, saya akan detailkan tuh. Ya ini juga belum ada yang ngangkat, masih sangat rapi tuh, belum ada yang ngangkat tuh, teman-teman bisa cek ya. Aman semuanya ya, di sini juga aman, ini juga kesini juga aman semuanya. Nah ini orisinilannya. Nah ya ini juga sama tuh, ada air, lap dulu. Nah terus kita lihat pelipet jendela. Pelipet jendela ini belum diganti ya teman-teman, dia masih bawaan ori tuh, karet-karetnya juga masih bagus, belum ada yang ngangkat, belum ada yang, masih lurus, masih simetris tuh. Oke,
Sini juga sama, cuman ini kotor, bekas talang air saya cabut, belum dibersihin. Talang airnya juga masih ada, masih ori bawaan Toyota ya, masih ori bawaan yang dulunya. Untuk karet-karetnya masih sangat kenceng. Lihat karet-karetnya belum ada yang kendor, belum ada yang terbuka, belum ada yang ngaplek, belum ada yang sebagainya. Tuh teman-teman bisa cek dengan seksama tuh. Ini warnanya hitam metalik ya. Nah itu bisa cek ya, masih rapih semua. Spion juga hanya kotor saja. Ini spion masih berfungsi, electric mirrornya atas bawah kanan kirinya masih oke banget. Ini untuk bagasi kita cek ya, nanti kita lihat minusnya apa saja. Nah ini yang samping juga teman cek tuh ya, masih sangat lurus, masih sangat presisi. Kemudian ke sini juga tidak ada bekas-bekas karat ya. Nah, teman-teman bisa cek lagi ke sini, kita cek yang ininya ya. Masih lurus ya, tidak ada bekas ketimpa atau apapun. Pilar A, pilar B masih sangat bagus. Ini juga tidak ada retak atau bekas cat atau apapun, bekas tambalan atau apa tidak ada, masih lurus. Kaca juga masih bagus banget ya. Cek ya teman-teman ya, oke ya. Masih bagus. Nah sekarang kita langsung ke bagian minusnya apa saja. Untuk minusnya terutama di bagian bodi, ini minusnya hanya di bodi saja teman-teman ya. Untuk yang lainnya sih saya rasa tidak ada. Kaki-kaki sangat empuk, biarpun ini posisinya diceperkan ya, ganti lowering kit gitu ganti per ya, ganti ulir ini, tapi kaki tidak ada yang geletak-gelutuk, tidak ada yang bunyi-bunyi. Ini senyap, asli senyap. Hanya saja memang kalau namanya per dipotong agak sedikit kurang nyaman gitu ya, karena konsekuensinya seperti itu. Oke, yang pertama ini ada bekas getah ya teman-teman, bekas getah nanti bisa di salon ya, bekas getah. Kemudian ini nih, nah ini kalau misalkan teman-teman lihat, ini ada bekas dulunya ini diketok nih, kayaknya sih bekas nyangkut atau apa diketok, tapi memang tidak dicat untuk menjaga biar masih orisinil catnya ya. Cuman ya itu hasilnya seperti ini ya. Kemudian juga di bumper juga ada beberapa yang lecet seperti ini ya. Ini sih gampang ya, tinggal dicat. Cuman yang menjaga tadi ya, menjaga keorisinilannya. Nah gitu. Kemudian untuk bumper sih banyak yang lecet, terutama di tengah. Ini ada yang pecah juga ya, belah juga ya. Gampang lah, itu bisa di repair ya kalau misalkan mau di repair mah. Ini termasuk yang sini juga sama. Nah ada beberapa yang lecet. Kemudian ini lampu juga ada sedikit bocor, belum sempat dibenerin, jadi ini ngembun ya, ngembun terus. Untuk yang sebelah sana sih aman. Untuk sebelah sini lihat lampunya masih sangat bersih, masih sangat mulus ya, karena ini mobil jarang dipakai ya, belum kuning belum apa ya, masih sangat masih sangat mulus banget lah, karena pakai lampu LED tuh, jadi nggak terlalu panas. Untuk emblem rapi ya, untuk emblem rapi, nggak ada apa-apa. Kemudian di sini juga nih ada nih, di sini juga ada bekas lecet ya, kalau bisa terlihat. Nah ini panjang ke sini. Ini juga belum dicat, belum dibetulin ya, karena ini masih orisinalan semua. Ini bodi masih kaleng semua. Untuk di sebelah sini tidak ada yang rusak atau bodi hanya sedikit lah, sedikit ini nih, seperti ada lesung-lesung pipit ya, sedikit. Untuk moldingnya juga masih bagus, masih sangat rapi dengan model handle cungkil, handle tarik. Teman-teman bisa cek, masih rapi ke belakang ya. Tuh, belum ada bekas-bekas dempul. Di sini ada bekas keriting nih. Nah ini nih, sedikit ya bekas. Kita lihat ke belakang. Di bodi belakang juga ada bekas lecet. Nah bodi belakang ini ada bekas lecet. Kemudian ini juga nih kena batu sepertinya nih, tapi ini masih orisinil semua ya teman-teman ya. Cuman ini saya cat warna dark gray. Kemudian ini saya ganti jadi pakai frame plate ala JDM. Kemudian juga saya ganti 1,5 ganti jadi Toyota. Ini juga nih masih ori tuh, kelihatan ya. Nah, hanya saja ini seperti ini nih, ini agak lecet, ini kesini juga lecet. Pokoknya untuk bumper sih depan belakang tuh butuh dicat ya, kalau mau dicat.
Kalau saya sih lebih mempertahankan orisinal biar kelihatan. Ini ada lagi di sini. Ini ada sedikit lecet juga di sini. Kemudian di sini juga ada lagi nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ada sedikit lecet juga. Ini bisa dicat ya. Ini pasti didempul nih. Cuma sayang aja kalau dempul ini bekas door guard, baru dibuka belum dibersihin. Nah, kemudian ada lagi yang ini juga keriting nih. Sedikit keriting ya. Kalau teman-teman bisa lihat, nah ini nih. Ini keriting segini aja nih. Ini kalau yang ngecatnya kurang bagus, ngedampulnya kurang bagus, dia akan bergelombang. Jadi usahakan cari tempat cat yang bagus. Kalau saya sih didemin aja, biar ini masih orisinil. Kemudian kita lihat kolongnya ya, teman-teman lihat kolongnya. Kolongnya belum ada yang rusak, belum ada yang karat. Tuh. Ini untuk kolong. Ya, belum ada yang rusak, belum ada yang jebol, belum ada yang nyangkut-nyangkut dan sebagainya. Ini kolongnya juga bagus, kolongnya juga rapi, inner fendernya juga masih menempel dengan sempurna ya. Inner fender di depan kita lihat nih, inner fender yang di depan. Nah, ini inner fender depan masih bagus ya, belum ada yang coplok tuh, masih rapi banget ya. Oke, kita lihat ya inner fender depan ya. Nah, ini juga nih sebelah kanan inner fendernya masih rapat, lihat ke sini teman-teman bisa cek ya. Tuh, masih bagus ya. Oke, itu minusnya ya, untuk minus di interior ya. Untuk selebihnya nggak ada, hanya saja ada beberapa hal yang harus harus di salon ya, seperti ya sedikit-sedikit lain ini bekas-bekas getah-getah. Oke, kita langsung masuk ke interior. Oh, ini ada juga sedikit lecet nih. Interior, untuk interior teman-teman bisa cek. Interiornya masih 100% ori. Kok capek ya? Ori ya kalau menurut saya ya, ini interiornya. Nah, kita cek satu persatu, lihat. Untuk backlight door trim, lihat ya. Nah, ini masih utuh ya. Belum ada terbuka, belum ada sobek, masih bersih, masih utuh ya tuh. Ini juga ya, belum ada yang tergesek, belum ada yang aus. Ini juga tuh tinggal dibersihin sedikit ya. Teman-teman bisa cek ya, masih rapi semua. Pelipitnya pun masih rapi, belum ada yang sobek, belum ada yang getas. Begitupun dengan pintu-pintunya, karet-karetnya juga masih tuh, masih ada. Masih empuk banget ini. Masih ya. Tuh, belum ada accident, belum ada bekas repair atau cat ya. Nih, orisinil tuh. Belum ada bekas cat dan lain-lainnya tuh. Halus. Biasanya kalau sudah dicat luarnya di sini kasar nih, apalagi kalau tukang catnya jorok. Nah, di sini nih kasar nih biasanya nih, kena semprotan pernis atau yang lainnya lah. Nah, kasar nih, terutama di sini nih. Kerasa banget nih biasanya kalau yang habis dicat ya. Untuk ini juga pilar-pilarnya juga aman ya. Nanti lah kalau itu cek sendiri aja pilar-pilarnya ya. Kalau dibuka saya males masangnya lagi. Untuk dashboard teman-teman lihat. Tahun 2024 ya. Tahun 2004 masih seperti ini. Apakah ada lecet-lecetnya ya? Lihat. Tuh, ini saya ganti ya pakai yang punya Avanza 2017 nih. Untuk audionya head unit, awalnya head unitnya single din, di sini ada laci. Nah, ini diganti, ini plug and play ya teman-teman ya, tinggal ganti karena soketnya sama, tinggal ganti pasang udah nyala gitu. Nah, ini bedanya juga nih ya antara tipe E dan tipe G. Untuk tipe G ini digital semuanya ya, digital. Nah, kalau tipe E ini analog teman-teman. Nah, jadi ada tachometer dan speedometer aja. Ini sama seperti taksi ya, sama seperti limo, sama semuanya ini seperti limo nih. Kalau dalamannya ini sama seperti limo teman-teman ya, ini sama banget kayak limo nih. Juga ada tempat penyimpanan, itu bukan ABS, ini karena belum ABS ya, tuh tempat penyimpanan ya. Oh, ini juga tuh, lihat teman-teman, ada lecet-lecet nggak? Nggak ada ya, nggak ada kan? Ini sedikit lah paling lah, wajar lain ya. Tuh, ini masih oke banget. Ini juga tuh masih
belum ngaplek, masih peret ya. Cuman ini ada sedikit gores nih, kayaknya bekas bawa-bawa kunci atau apa gitu. Nah kemudian untuk tombol-tombol juga ya, belum ada lecet, belum ada, lihat tuh ya. Masih mulusnya, lihat tuh. Biasanya sini sudah pada aus dan segala macam ya semuanya. Asbak masih ada, masih normal ya, semuanya masih normal. Karpet masih bawaannya ya, karpet dasar juga masih bludru bawaannya. Kemudian jok juga memang sedikit kotor tapi masih, wah ini masih busanya masih luar biasa ya, ini masih keras busanya juga ya tuh, belum ada lepek-lepek atau apapun. Untuk kondisi setir teman-teman memang di sini agak sedikit menguning ya karena dipegang. Nah tapi di sini posisinya masih kulit, nah masih kulit badak nih, masih kulit jeruk nih teman-teman, lihat tuh. Sudah ada, belum ada lecet, belum ada aus-aus ya, masih ada kontur-kontur kulit jeruknya. Yang lain untuk kilometernya, kita lihat kilometernya, coba ini juga masih oke ya tuh. Coba untuk kilometer, berapa kilometernya teman-teman cek. Nah untuk kilometernya mana sih kelihatan ya, nah coba saya deketin, kilometernya di 58.000 ya, 58.405. Nah tahun 2000 teman-teman kilometernya masih segitu ya. Ini bukan puteran, bukan dioprek-oprek, teman-teman bisa cek sendiri nanti ya, ketahuan lah kalau mobil bekas puteran mah. Ketahuan dari pedal nih, dari sini saya lihatin nih, ketahuan dari pedal kopling ya yang udah aus tuh. Ini nggak diganti ya, nggak diganti, masih bawaannya. Ini juga masih bawaannya, pedal gas masih bawaannya. Nah teman-teman bisa juga ke kolong. Nah bagaimana kolongnya ya, bukan tidak bekas banjir ya teman-teman ya. Biarpun ini plat B Bekasi, tapi saya jamin ini bukan bekas banjir, karena waktu banjir dulu itu mobilnya sudah ada di Bandung ya. Ini udah lama ya saya pakai di Bandung, cuman ini saja ada tuh. Kamu bisa lihat tuh ya. Oke, siap. Terus kemudian di sini juga dia masih bagus tuh. Ini untuk apa sih namanya, jok-joknya juga. Kemudian ini persnelingnya juga ya, belum yang licin, masih seperti ini, masih lengkap segala macamnya, teman-teman bisa cek. Kita sekarang ke belakang ya, ke belakang. Nah di belakang juga door trimnya, cuman lihat udah ada yang keangkat belum ya tuh, door trimnya masih rapih kan. Oh ya, mobil jarang dipakai belakangnya tuh ya. Ininya tuh kita cek, ini nih masih ada bekas kuku, masih empuk banget ini tuh, kelihatan kan masih empuk banget ya tuh, rapih. Ini juga tuh lecet-lecet sedikit ya, tapi masih ori tuh, belum ada bekas-bekas nabrak ketok dan sebagainya, masih ori semua ya. Ini joknya teman-teman ya, mau ini jok belakang, ini joknya keras banget, bukan keras ya, maksudnya busanya belum ngedeblesak atau apalah gitu. Nah ini juga nih, ini ciri khas mobil-mobil sedan tuh, pakai speaker di situ ya tuh. Ini masih rapi banget nih. Atasnya juga masih ya agak-agak sedikit kotor lah. Ini saya pakai kurang lebih sekitar 6 bulan kali ya, baru 6 bulan saya pakai ini mobil. Jarang juga saya pakai nih mobil nih. Ini electric mirrornya masih mulus banget tuh. Alarmnya masih bawaan, kuncinya juga masih bawaan, kunci 2 ya teman-teman ya. Kunci 2 masih 2 orisinilnya, alarm masih orisinilnya, belum ganti-ganti yang aneh-aneh. Ini juga nih masih normal semua. Ini juga untuk power window ya masih normal semuanya, auto masih normal, up downnya normal. Ini juga masih normal juga. Ini buat pengunci power window juga masih normal. Kita lihat ke belakang, kita puterin ya, kita lihat bagasi belakang.
Nah, bagasi belakang teman-teman bisa cek. Duh, sorry ya, banyak barang-barang bawaan. Nah, ini biasanya suka pada rusak nih backlightingnya nih. Kalau ini lihat ya, masih asli ya. Aduh, lihat, coba kita lihat di sini apa di dalamnya. Ini, wah, tinggal lihat tuh, apa namanya teh itu teh, si dongkrak lagi masih kena koneng atau tinggal itu tuh ya. Oh, ini gimana sih, nggak bisa di tuh, teman-teman bisa lihat ya. Tutup udah untuk ini. Oke, kemudian kita cek lagi nih, tuh ya, lihat tuh atasnya, tuh ada speakernya tuh. Ini juga tuh masih rapih ya tuh. Oh, kita lihat ininya yang di sini, teman-teman cek ya tuh. Ini juga masih, ini belum bekas, bukan belum ya, nggak amit-amit ya, ini masih empuk banget lihat tuh. Teman-teman bisa cek ya, masih empuk banget tuh, masih kelihatan kan bekas-bekas kuku saya tuh. Tuh. Ini bagasinya ya, masih bersih, masih mulus bagasinya juga tuh. Masih ada tanda-tanda coretan-coretan QC. Terus kemudian di sini nih, masih teh. Nah, lihat teman-teman, di sini pios ini pada buluk di sini nih. Ini alhamdulillah nih masih bagus banget nih ya. Tuh, lampu juga masih bersih. Kemudian di sini juga ya. Ini harusnya dicabut sih, cuman saya malas masanginnya aja lah. Nah, cek tuh. Tulang-tulangnya masih sangat bagus ya. Ini juga kabel-kabelnya masih ada bekas UC di sini. Oh ya. Panas euy. Nah, tuh. Ya. Ini untuk bagasi, teman-teman cek ya tuh. Masih oke bagasinya ya. Belum ada yang bekas-bekas nabrak. Oke, langsung ke depan ya. Depan nih. Ini, nah lihat tuh. Sok dicek ada yang lecet nggak? Tuh ya. Ada yang lecet nggak? Nggak ada kan? Ya, masih mulus banget ya. Sampingnya juga masih mulus banget. Ininya tuh. Ya. Ya, tuh. Nih di pintu nih, tuh. Tuh, lihat tuh. Set. Kita coba, kita tekuk-tekuk pakai kuku. Masih ada nggak bekas kuku saya? Kelihatan nggak? Ya, tuh. Belum bekas nabrak. Belum bekas nabrak, tidak ada bekas nabrak. Sampai bawahnya pun empuk banget kayak baru. Ya. Ini bawahnya, tuh. Bawahnya ya. Masih. Itu kabel apa sih itu teh? Kabel audio itu, kalau nggak salah kabel audio. Tuh, ini masih bagus. Joknya juga masih bagus semuanya. Yang belakang nih, yang belakang. Oke, yang belakang. Nah, karpetnya juga masih ori bawaan ya. Tuh, joknya masih ori bawaan, semuanya masih empuk. Ini juga masih bagus semuanya juga tuh. Ya. Tuh, belum ada deplak-deplek. Ininya juga ya, ini cuman kotor aja tuh. Nggak ada bekas-bekas. Ini aja nih tuh. Ini nih. Yang tadi saya bilang nih. Ini kalau di repair ini di dempul pasti nih. Dempul nih, kelihatan ada bekas dempulan. Kalau yang nggak jago-jago banget, apalagi yang jorok, ini pasti akan kelihatan bergelombang dempulan. Makanya saya bilang, kalau saya sih didiemin aja lah. Ini untuk backlighting belakang. Backlighting, sorry, untuk door trim masih mulus ya. Ini juga masih mulus, kaca-kacanya. Ini tuh, ini masih nyala semua, masih berfungsi. Power window juga nggak ada yang nggak nyala semua. Aktif semua, baik dari sana, baik dari supir maupun dari sini, semua nyala power window. Soklah saya detilkan tuh, buat yang jauh-jauh nggak usah datang ke sini. Tuh ya. Ini teh apa sih? Speaker. Ini ya, masih mulus.
pilar-pilarnya juga masih sangat oke. Tuh teman-teman ya, lihat tuh, ini sekarang kita lihat apa ya, mesin. Oke, kita lihat mesin. Ini teh apa sih namanya ya, kalau yang ada yang tahu komen ya, yang garis-garis kuning ininya. Saya teh lupa. Ini teh kalau misalkan pagi-pagi embun nyalain, dia hilang embunnya gitu, karena di sininya panas gitu. Namanya eta tehnya pokoknya nama yang tahu komen lah ya. Saya juga penasaran dulu, tahu sebetulnya mana tombolnya. Ada di sini nih teman-teman, nih tombol yang tadi tuh tombolnya situ tuh tombol yang ini ya, kalau buat nyalainnya. Oh, rear defogger. Nah, ya, jadi nggak usah komen lah, kita buka mesin. Rear defogger, yes, rear defogger. Ini fog lamp nyala ya, fog lampnya masih nyala, masih bersih, masih utuh, fog lampnya hanya lecet-lecet aja. Yuk kita lihat mesin sekarang ya. Mesin mana mesin? Oke. Nah, berat ini kalau mobil-mobil lama tuh berat ya. Ini teman-teman bisa lihat mesinnya ya. Nah, ada beberapa yang masih QC, dan ini masih pakai coolant ya, bukan pakai air aqua, bukan pakai air ledeng, amidis atau apapun lah. Ini masih pakai air AC. Ini masih coolant ya, masih coolant bawaan, masih warna hijau. Tuh, lihat ya mesinnya ya, teman-teman bisa cek mesinnya ya. Ya, mesinnya segini mah masih bersih lah ya. Ada beberapa yang masih ada QC-nya. Nah, seperti soket-soket tuh ya, masih ada QC-nya tuh, kelihatan kan ya. Di sini juga tuh, ini juga untuk master remnya. Di sini juga tuh masih ada yang ada QC-nya. Ini ada beberapa, banyak sekali masih ada QC-nya tuh, kelihatan ya QC-nya ya. Tandanya mobil ini mobil jarang dipakai, jadi masih apa ya namanya tuh ya, masih belum kena panas lah gitu, kena panas berlebih tuh. Itu kayak QC-nya masih ada tuh, warna pink ya. Di sini juga masih banyak yang masih ada QC-nya tuh. Mana ya tadi tuh ya? Nah, kayak gitu-gitulah, nyempil-nyempil lah QC-QC-nya tuh di bawah tuh. Ya. Ini mesinnya teman-teman ya. Tuh mesinnya. Ini klaksonnya sudah saya ganti ya, pakai klakson yang gandeng. Masih ada kayak QC masih ada deh. Tuh ya. Nyangkut. Oke. Nah, ini teman-teman, seperti ini. Rekan-rekan yang berminat silahkan, lokasi saya ada di Klaster Tulip Bumi Adipura, Gede Bage, Bandung. Silahkan ya. Ini mobil nikmat banget bawaannya, irit ya. Daripada beli LCGC mendingan beli ini. Ini sama iritnya seperti Ayla Agya yang manual ya. Nah, enggak, sorry. Ini sama iritnya seperti Ayla Agya yang matic. Kalau yang manual mah susah lah ngalahin Ayla Agya, kecuali mobil hybrid. Nah, kalau ini dalam kota full AC harian daily, ini bisa 1:13. Berarti 1 liter 13 rumah. Enggak lah. 1 liter 13 kilo. Masih irit kan untuk mobil dengan cc segede ini. Ini cc-nya 1500 ya. Tapi untuk kotaan enak sekali, gesit, lincah, kopilingnya empuk ya. Jangan samakan mobil Vios Gen 1 ini dengan Vios Gen 1 yang lain, dengan katanya kalau Vios Gen 1 atau Gen 2 itu koplingnya pada keras, tapi ini empuk. Silahkan bisa dicoba, tapi tidak seempuk Jazz atau Brio ya, jangan dibandingkan ya. Tapi untuk kelasnya ini empuk. Nah, ini teman-teman ya, kenapa tadi saya bilang ini mobil masih worth to buy di tahun 2025, karena memang desain bodinya timeless. Boleh dibilang nggak anak muda banget, tapi bapak-bapak masuk. Ini cocoknya memang di modif ala-ala racing look ya. Untuk ala-ala OM sih, kalau saya bilang kurang masuk ya gitu. Kalau mau OM-OM-an, mending langsung sekalian ke all new Corolla atau Corolla yang twin cam mungkin ya, atau new Corolla atau all new Corolla yang tahun 2000-an lah, sebelum inilah. Nah, ini sih lebih masuknya ke arah-arah street racing ya, atau racing look loh, street racing. Cek.
Ini salah satu khasnya itu ada antena ya, antena apa namanya itu teh, antena radio. Antena radio salah satu khasnya yang menjulang tinggi. Ini teman-teman silakan bagi yang berminat ya. Ini mesin halus, kaki-kaki enak ya. Enggak track record, tapi ini rutin ganti oli gitu. Silakan bawa mekanik yang handal, silakan bawa inspektor yang terpercaya ya, yang tidak kong kali kong. Inspektornya silakan bawa untuk ngecek mobil ini. Kalau teman-teman berminat untuk harga, nanti japri saja, nanti saya cantumkan alamat dan nomor WA. Nanti silakan bisa hubungi nomor WA di kolom deskripsi. Baik teman-teman, segitu saja untuk reviewnya mobil Toyota Vios Gen 1 2004 tipe E manual ya. Ini mobil mau dijual, sekali lagi mobil mau dijual, cuman kondisinya seperti ini ya. Nah, dengan velg racing dan yang tadi disebutkan. Oke teman-teman, segitu saja review yang bisa saya sampaikan video ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton, yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah share juga. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman dilancarkan rezekinya, aktivitasnya, kemudian disehatkan seluruh jiwa raganya beserta keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.